Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, ada yang gunakan nama panggilanmu untuk ritual. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang yang nampaknya membawa namamu dalam ritual yang dilakukan oleh dukun. Bukan dalam bentuk doa yang tulus, yang mengharap kebaikan untukmu, atau harapan yang lahir dari niat yang suci, melainkan sebagai bagian dari usaha yang lebih dalam. Usaha untuk menahan sesuatu yang sudah tak lagi bisa digenggam dengan tangan biasa. Sesuatu yang telah lepas dari kendali dan meninggalkan kekosongan di hati orang itu. Namamu disebut dalam keheningan malam yang mencekam, di tengah kepulan asap dupa yang melingkar-lingkar, seakan-akan dihembuskan menuju langit, dengan harapan bisa sampai ke semesta yang lebih besar. Dibisikkan ke dalam ruang tanpa suara, dalam upaya untuk menciptakan sebuah jembatan antara kenyataan yang ia hadapi dengan kehendak-kehendaknya yang tak terpenuhi, yang terus bergulir dalam pikirannya, entah itu harapan atau ketakutan. Dia adalah seseorang yang, meskipun sudah lama tidak hadir dalam hidupmu, kemungkinan pernah kamu kenal dengan baik. Bahkan lebih dari itu, seseorang yang pernah kamu cintai dengan sepenuh hati, kamu percayai dengan tulus, dan kamu biarkan masuk ke dalam ruang terdalam dari dirimu. Dulu, hubungan yang kalian jalin begitu terasa manis, penuh warna, dan menyentuh lapisan terdalam dari hatimu, hingga kamu merasa seperti ada ikatan yang tak terputuskan. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya perlahan berubah menjadi kabur. Seperti lukisan yang terkena hujan, garis-garisnya memudar, warnanya luntur, dan maknanya mulai kehilangan bentuk. Terkadang, dia hadir kembali dengan wajah yang dulu kamu kenali, namun kini niatnya berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ada semacam usaha tersembunyi darinya untuk tetap terhubung denganmu, seolah-olah ia enggan menerima kenyataan pahit bahwa kamu telah memilih jalan yang tak lagi menyisakan ruang baginya. Energinya, meski tidak lagi tampak secara fisik, masih tertinggal, berputar di sekitar ruang batinmu seperti asap dupa yang enggan menghilang. Meskipun jendela telah terbuka lebar untuk membiarkan udara segar masuk, ia belum bisa melepaskan bayangan masa lalu yang terus mengikutinya. Dan belum siap untuk menerima bahwa apa yang pernah ada antara kalian kini hanya tinggal kenangan yang tak lagi bisa diulang. Dia mungkin sedang mencoba mengembalikan sesuatu yang telah hilang, entah itu perasaan, entah itu sesuatu yang lebih dalam yang dia rasa begitu berharga. Namun caranya bukanlah dengan cara yang terang dan jelas, bukan melalui permintaan maaf yang jujur atau upaya perbaikan yang tulus. Ia memilih jalur yang samar. Jalur yang menyusup diam-diam, berusaha mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Ada kebimbangan yang sengaja ia tanamkan, seperti bisikan halus yang menyusup ke dalam logika dan pikiranmu, menciptakan keraguan di saat kamu sedang dalam perjalanan untuk membangun kembali dirimu sendiri setelah segala yang terjadi. Namun, bersamaan dengan itu, terselip juga kerinduan akan kebersamaan yang pernah ada, keinginan yang tersembunyi, begitu kuat, untuk mengulang kembali tawa-tawa yang dulu mengisi ruang hening antara kalian berdua, meski ia sendiri tahu bahwa waktu telah membawa kalian pada arah yang berbeda, pada jalan yang tak lagi bisa beririsan. Energi masa lalu yang semula tampak pudar, kini kembali membayangi, dan lebih dari sekedar bayangan, ia mencoba menarikmu kembali ke dalam pusaran yang telah kamu tinggalkan dengan penuh perjuangan. Terkadang kamu merasakannya dalam bentuk mimpi yang ganjil, dalam bentuk rasa resah yang tak memiliki sebab yang jelas, dan dalam pikiran lama yang tiba-tiba muncul tanpa kamu tahu dari mana asalnya. Kini, setelah kamu dengan sabar dan penuh tekad menapaki jalan penyembuhanmu sendiri, melalui malam-malam panjang yang penuh dengan doa yang terucap tanpa suara, air mata yang jatuh tanpa terdengar, dan perenungan yang dalam di dalam keheningan yang menyakitkan, namun pada akhirnya menyadarkan. Energi itu datang kembali,
seperti bayangan samar yang melintas di belakang punggungmu. Ia datang bukan sebagai cinta yang utuh, melainkan sebagai keterikatan yang belum selesai, sebagai luka yang belum ia biarkan sembuh. Ia hadir dalam bentuk yang halus, namun cukup mengganggu. Mimpi yang tak biasa, rasa cemas yang datang begitu saja, tanpa alasan yang jelas, dan pikiran-pikiran lama yang tiba-tiba saja muncul begitu saja, seperti melintasi ruang dalam kepalamu. Ia mencoba memanipulasi arus energi, mencampur adukan realitas dengan harapan kosong dan imajinasi yang sudah lama mati. Dalam diamnya, ia berharap kamu akan goyah, berharap kamu akan menoleh ke belakang, walau hanya sejenak, walau hanya untuk melihat ke dalam bayangan masa lalu yang sudah lama kamu coba tinggalkan. Ada rasa iri dalam getaran energi itu, namun lebih dari itu, ada kesedihan yang dalam. Sejenis kehampaan yang ia tak tahu bagaimana cara mengisinya, kecuali dengan mencoba mencuri cahaya dari dirimu. Cahaya yang kini bersinar, begitu terang dan penuh makna. Ia mungkin merapal mantra, menyebut namamu berulang kali, mencoba membalikan arah waktu dengan keyakinan yang salah. Berusaha keras untuk menghidupkan kembali sesuatu yang seharusnya sudah mati dan tidak bisa kembali, hanya dengan keinginan sepihak yang penuh kepahitan. Dulu, orang ini adalah tempatmu bersandar. Tempat di mana kamu merasa aman, tempat di mana kamu memberikan seluruh percayamu. Di antara kalian pernah ada tawa yang tulus, impian yang mengudara tinggi, dan percakapan panjang yang mengalir seolah waktu tak pernah berjalan. Namun perlahan kamu mulai melihat sisi gelap yang tersembunyi di balik semua itu. Kata-kata yang merendahkanmu tanpa kamu sadari, kontrol yang dibungkus perhatian dan kasih sayang, serta luka-luka yang kamu tahan demi cinta. Kamu bertahan, hingga akhirnya kamu menemukan kekuatan dalam dirimu untuk bangkit. Perlahan, namun pasti, kamu mulai melihat dengan lebih jelas bahwa yang kamu jalani bersama orang itu bukanlah cinta, melainkan keterikatan yang menyesakan dan membatasi. Dan saat kamu memilih untuk pergi, kamu membawa sesuatu yang selama ini ia kendalikan, dirimu sendiri. Disitulah ketakutannya lahir. Ketakutannya bukan tentang kehilangan cinta, tetapi tentang kehilangan kendali atas dirimu. Karena kendali itulah yang memberinya kekuatan. Ritual itu bukan sekadar usaha gaib untuk memanggil kembali masa lalu. Itu adalah simbol dari obsesi yang tak bisa ia lepaskan. Sebuah bentuk pengendalian yang kini tidak lagi bisa ia lakukan secara fisik, yang akhirnya berpindah ke ranah energi dan batin. Ia membawa namamu bukan karena cinta yang ingin memberi atau berbagi, tapi karena kehilangan yang tak mampu ia terima. Kehilangan yang berakar pada ketakutan dan keinginan untuk terus menguasai, meski ia tahu bahwa itu tak mungkin lagi. Namun, ia lupa satu hal yang paling mendasar. Yang telah patah tidak selalu bisa diperbaiki. Tidak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Apalagi jika kebersamaan itu dibangun di atas dasar ketidaktulusan dan manipulasi yang akhirnya menggerogoti diri. Jika akhir-akhir ini kamu merasakan keganjilan, seperti mimpi yang aneh, kecemasan yang muncul tanpa sebab yang jelas, atau keraguan yang tiba-tiba muncul mengusik ketenanganmu, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah sisa-sisa dari ikatan yang coba dipanggil kembali. Seperti jaring halus yang dilemparkan diam-diam, berharap kamu terjebak di saat kamu paling lemah. Namun kamu bukan lagi orang yang dulu. Kamu bukan lagi jiwa yang bingung, yang mudah diyakinkan dengan kata-kata manis atau tatapan lama yang memikat. Kamu telah berkembang, kamu telah tumbuh, dan lebih penting lagi, kamu kini tahu siapa dirimu. Jalan yang kamu tempuh kini adalah jalan penyucian. Kamu telah menyucikan batinmu dari segala energi yang tak sehat, dari getaran yang selama ini membuatmu lupa akan siapa dirimu sebenarnya. Kamu telah belajar mendengarkan suara hatimu dengan lebih tajam, dan yang lebih penting, kamu telah belajar untuk mencintai dirimu sendiri tanpa syarat, tanpa menunggu persetujuan atau pengakuan dari siapapun. Apa yang ia lakukan sekarang adalah upaya terakhir dari seseorang yang enggan menghadapi kenyataan bahwa semua yang telah selesai harus dilepaskan, bukan dipaksa untuk kembali. Ia masih melihat dirimu sebagai bayangan dari masa lalunya yang penuh kenangan, bukan sebagai pribadi yang telah bertumbuh dan memilih kebebasan.
Tapi kamu tahu lebih baik daripada itu. Kamu tahu bahwa cinta sejati bukanlah keterikatan, bahwa cinta yang sehat tidak tumbuh dari kontrol, dan tidak berasal dari ketakutan akan kehilangan. Dan kamu telah memilih untuk mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan seseorang yang pernah menjadi seluruh duniamu. Maka jika kamu merasakan tarikan aneh dari masa lalu, seperti bisikan halus yang mencoba membuatmu ragu, ingatlah, itu bukan suara hatimu. Itu adalah gema dari seseorang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan gema itu menggoyahkan fondasi yang telah kamu bangun dengan susah payah. Jangan buka kembali pintu yang telah kamu tutup dengan penuh keberanian. Peluklah dirimu dengan kelembutan yang telah kamu temukan sepanjang perjalanan ini. Kamu telah melewati badai, kamu telah selamat. Dan sekarang, kamu tidak perlu kembali ke perahu yang dulu hampir menenggelamkanmu. Energi yang berusaha mengikatmu itu akan memudar, cepat atau lambat. Sebab cahaya yang tumbuh dalam dirimu lebih kuat dari mantra apapun yang dilemparkan untuk menahanmu. Teruslah melangkah ke depan. Sebab setiap langkahmu adalah doa, dan kebebasanmu adalah perlindungan paling suci yang bisa kamu panjatkan. Untukmu, dan bahkan untuk dia yang belum tahu bagaimana caranya membebaskan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.